Halo guys, kembali lagi di podcast kelompok 7 Gabut. Podcast yang ngebahas isu-isu terkini dengan sudut pandang yang fresh dan kekinian tentunya. Betul banget, kali ini kita bakal ngobrol nih sama dua narasumber kita yang cakep, yang kece dan juga pasti yang Gen Z lah ya. Ada Neska di sini sebagai content creator yang udah ngehits banget di sosial media, dan juga ada Tila nih, dia pengusaha muda yang udah sukses dan mandiri banget dan ya. Jadi keduanya ini pasti punya insight tentang bahasa keren-keren yang Gen Z sekarang. Keren banget sih pasti Kak. Iya. Gak usah nunggu lama-lama lagi nih, langsung aja kita mulai. Oke, jadi menurut Kak Neska nih, kamu kan sering banget nih eksis di sosial media nih. Gimana sih menurut kamu kenapa gaya bahasa Gen Z itu bisa jadi sekeren itu? Wah, kalau menurut aku nih ya Kak, gaya bahasa Gen Z itu memang udah jadi bagian dari kita banget, tau nggak sih? Kita tuh suka banget gitu pakai kata-kata yang singkat tapi tetap ada powerfulnya gitu kalau kita mengucapkan, seperti kayak gasken, ngap, dan atau bahkan kayak bad banget jadi bad gitu, kayak jadi singkat gitu, yang artinya tuh kayak bener-bener bener-bener gitu deh. Pokoknya bahasa yang bisa langsung ngena dan nggak ribet dan nggak panjang gitu Kak. Bener banget sih. Ngomongin soal tempat Instagram nih, platform-platform itu kan juga jadi sahabat sumber utama kita lah ya, bagi para Gen Z gitu kan, buat menulis berbahasa yang keren kekinian gitu kan. Mungkin menurut Kak Neska deh, pengaruh ke gaya bahasa kita tuh gede banget gak sih? Pastinya dong Kak, TikTok apalagi kan butuh banget nih kecepatan buat kita nyampein pesan. Jadi kita nggak bisa tuh pakai bahasa yang ribet-ribet, panjang-panjang. Jadi singkatan dan meme itu jadi solusi nih biar pesan cepat sampai dan tetap kita ngerasa fun gitu. Gen Z juga suka banget Kak mengekspresiin diri lewat visual. Jadi kita nggak bisa nih gabungin kata-kata sama gambar atau video biar lebih kreatif. Iya nih, dan kayaknya semua itu bikin obrolan jadi lebih nyambung lah ya, apalagi buat anak-anak Gen Z kayak kita sekarang ya. Nah, kalau menurut Kak Tila nih, kan Kak Tila ini pengusaha muda nih. Sebagai pengusaha muda yang juga bagian dari Gen Z nih ya, gimana sih perkembangan gaya bahasa Gen Z di dunia bisnis yang Kak Tila jalani sekarang? Awalnya sih aku juga kaget ya, soalnya kan dunia bisnis ini biasanya identik dengan yang namanya formal dan serius. Tapi ternyata Gen Z itu punya cara komunikasi yang lebih santai, yang langsung to the point. Bahkan waktu meeting kadang-kadang kita juga pakai kayak gasken atau di let's go. Itu bikin suasana lebih chill atau produktif juga. Jadi menurut Kak Tila nih, bisnis sekarang tuh emang butuh bahasa yang lebih casual dan lebih dekat sama anak muda gitu ya? Iya banget, terutama di marketing dan branding. Kita tuh lebih butuh gaya bahasa yang lebih relate sama audiens Gen Z biar mereka ngerasa connect. Gak cuma soal kata-kata sih, tapi juga cara mulai perpustakaan yang kreatif. Gen Z tuh suka banget sama storytelling yang fun dan engaging, itu bikin mereka lebih tertarik. Kayaknya seperti itu sih. Wah, keren banget. Jadi bahasa Gen Z bisa jadi cara buat kita nge-bridge dunia bisnis yang formal dan dunia kita yang santai ya. Tapi pasti ada tantangan nih. Ada nggak sih tantangan yang buat adaptasi gaya bahasa Gen Z di dunia bisnis? Apalagi kalau kita ngomongin generasi milenial. Pastinya ada sih tantangannya. Ada kalanya orang-orang dari generasi yang lebih tua mungkin nggak begitu nyaman sama bahasa-bahasa yang lebih santai atau kasual. Tapi yang penting kita itu harus bisa ngebalance antara profesionalisme dan pendekatan yang lebih personal supaya bisa lebih relatable tapi nggak kehilangan sisi seriusnya. Wah, seru banget ya ngobrolin tentang bahasa bisnis dan bahasa Gen Z ini ya. Kita balik lagi nih ke kehidupan sehari-hari. Menurut Kak Neska nih, gimana sih pengaruh gaya bahasa Gen Z dalam interaksi Kak Neska sehari-hari? Apa Kak Neska juga pakai bahasa Gen Z ini pas ngobrol sama teman-teman atau followersnya? Jelas banget dong Kak. Gaya bahasa Gen Z itu emang lebih dari sekedar ngomong aja, tapi juga cara kita mengekspresiin
diri gitu. Kalau ngobrol sama teman-teman atau followers, aku tuh pasti pakai bahasa yang santai dan relate dengan kehidupan sehari-hari sih Kak. Supaya mereka tuh kayak ngerasa deket gitu sama aku gitu. Apalagi kalau lagi ngomong kalau lagi ngomong soal meme atau hal-hal yang lagi viral tuh Kak, itu kan bikin obrolan jadi lebih fun dan lebih ngerasa kita antara followers itu ada kedekatan gitu Kak. Oh, jadi bukan cuma buat nyampein pesan doang ya, tapi juga supaya vibes-nya tuh nyambung dan obrolan jadi lebih asik gitu ya Kak. Iya banget nih Kak, gaya bahasa Gen Z itu penuh ekspresi gitu. Jadi nggak cuma tentang kata-kata, tapi juga tentang vibes yang kita kasih ke orang lain Kak. Itu kenapa banyak orang yang ngerasa connect sama konten atau brand yang ngomong dalam bahasa kita, yaitu bahasa Gen Z Kak. Oke, sekarang Kak Tila nih. Kan Kak Tila nih sebagai pengusaha muda ya. Bagaimana sih cara kamu melihat dampak fenomena berbahasa Gen Z ini terhadap dunia bisnis yang kamu jalani? Sebenarnya buat bisnis memahami bahasa Gen Z itu penting banget. Kalau kita nggak ngerti bahasa Gen Z itu sendiri, susah banget buat kita menghubungi sama kita. Kita harus bisa beradaptasi dan harus bisa beradaptasi menggunakan bahasa yang mereka pahami, baik di media sosial, iklan, atau bahkan dalam pelayanan pelanggan. Contohnya kita bisa pakai bahasa gaul yang relevan, tapi tetap sopan dan profesional. Gitu. Jadi penting banget ya untuk bisnis agar bisa memahami dan menggunakan bahasa sesuai dengan target marketnya. Iya, betul banget. Selain itu kita harus memperhatikan konteks dan nuansa bahasa yang digunakan. Jangan sampai kita salah kata dan malah bikin pelanggan kita merasa tersinggung. Oke, sekarang buat Kak Neska nih. Ada nggak sih tantangan atau struggle dalam memahami dan menggunakan bahasa Gen Z menurut Kakak? Tantangannya itu seperti perkembangan yang super cepat sih Kak. Kita tuh harus terus selalu update dan belajar terus menerus biar nggak ketinggalan zaman Kak. Terus kadang-kadang tuh ya bahasa gaul itu lebih bisa ambigu Kak dan multi interpretasi Kak. Jadi harus lebih hati-hati dalam penggunaannya sih Kak. Setuju banget, tapi di balik tantangan itu ada banyak peluang juga. Dengan memahami bahasa Gen Z, kita bisa lebih mudah membangun koneksi dan kepercayaan dengan mereka. Kita juga bisa menciptakan konten yang lebih menarik dan relevan sehingga bisa lebih mudah menjangkau target market kita. Wah, seru banget ya pembahasan kita ini. Kita udah dapat banyak insight nih tentang gaya bahasa Gen Z, dari dunia konten kreator sampai dunia bisnis. Nah, menurut kalian nih, gaya bahasa Gen Z itu bakal terus berkembang atau bakal muncul tren bahasa baru lagi di masa depan? Kalau aku sendiri sih yakin ya Kak terus berkembang gitu. Karena Gen Z itu kreatif banget gitu loh Kak. Betul banget. Pasti bakal ada kata-kata baru sih dan bakal ada gerakan baru dari generasi Gen Z nih Kak gitu. Jadi atau cara komunikasi yang bahkan lebih seru nanti ke depannya. Setuju banget, yang penting kita sebagai konten kreator dan pengusaha harus tetap adaptasi dan selalu update sama tren yang ada. Oke, makasih banget nih buat Kak Neska dan Kak Tila yang sudah bersedia hari ini hadir buat sharing-sharing ilmunya. Semoga obrolan kita bisa nambah perspektif baru buat teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton. Oke, dan pastinya nih jangan lupa follow, like, dan share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Tunggu dulu. Kelompok 7. 7. Ya.